Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas bagaimana cara kita membuka usaha travel online ya. Meskipun kita nggak punya produk ataupun modal kita minim banget ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas bagaimana cara kita memulai usaha travel dengan cara konvensional ya. Yang pastinya butuh biaya cukup besar. Kenapa saya tidak sarankan Anda buka usaha travel dengan cara yang konvensional? Selain karena faktor-faktor seperti sewa tempat, biaya iklan, kemudian karyawan, deposit maskapai, kemudian buat produk wisata maupun perizinan yang saya yakin akan mahal ya. Kita pernah studi kasus dengan orang yang buka usaha travel dengan cara konvensional. Kira-kira ini rincian biaya yang dia keluarkan di awal. Total tahun pertama sudah hampir 650 juta ya. Pertanyaannya adalah apakah laku atau tidak? Apakah profit atau tidak? Nah, kalau misalnya profit sekalipun nggak masalah ya, kalaupun kita harus mengeluarkan uang sebesar ini. Tapi kalau tidak profit itu yang masalah ya. Kalau kita dapat modal dari investor, kita nggak bisa balikin ya, terus terbuang sia-sia. Jadi kalau saya lebih suka cara yang sedikit demi sedikit ya, mulai dari nol tapi efektif dan untung ya. Itu kalau saya yakin kita semua sih pengennya gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Kalau metode yang saya pakai, saya menggunakan metode reseller online ya. Kalau teman-teman tahu reseller itu ada 3 jenis ya, ada reseller, dropship, sama affiliate. Ya, kalau reseller itu kita stok produk, kemudian kita jual lagi, kita jadi reseller. Kemudian kalau dropship adalah kita jualan online, kemudian kalau ada yang beli, si supplier kita suruh langsung kirim barangnya ke customer. Kalau affiliate beda lagi ya, affiliate itu reseller juga, cuma lebih ke sifatnya produk-produk digital ya. Kalau di bisnis pariwisata yang bisa itu Agoda. Jadi kalau di Agoda itu kita kalau daftar jadi affiliate marketernya, kita akan dapat link yang sudah ada cookiesnya ya. Nah, di link itu, kalau link itu kita pasang di website kita, traffic website kita kencang, kemudian ada orang beli voucher hotel ke Agoda, cuma datang trafficnya itu dari website kita. Nah, kita tuh dapat fee reseller ya. Ada fee affiliate marketingnya. Itu sekilas tentang perbedaan jenis-jenis reseller ya. Nah, kenapa sih saya lebih suka pakai metode reseller online? Kalau kita jualan paket-paket liburan ya, jualan trip low budget maupun tour eksklusif, saya lebih suka metode reseller ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan yang menurut saya masuk akal ya. Nah, kalau kita mulai kita jadi reseller ya, kita nggak perlu biaya operasional, nggak perlu biaya produksi, karena biasanya yang modal yang paling luar biasa keluar banyak itu di sini ya, produksi dan operasional. Sedangkan kalau kita jadi reseller, kita tinggal daftar aja sama suppliernya, kemudian kita jadi reseller, kita tinggal jualan aja langsung, kita punya produk dan kita di awal kita bisa kerja sendiri ya, nggak perlu dibantu karyawan, sehingga kita bisa hemat biaya produksi yang cukup banyak. Kemudian nah ini yang saya suka, fokusnya hanya di pemasaran aja. Sedangkan kalau ini kebanyakan teman-teman pebisnis travel itu terlalu idealis sih kalau menurut saya, terlalu idealis sama brandnya sendiri. Jadi hanya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya ada si A ini jualan trip ke Jepang, si B jualan trip ke Jepang juga ya. Saya yakin setiap itinerarinya, setiap spesifikasi produknya itu pasti beda ya. Nah, cuma kebanyakan pebisnis travel tuh si A sama si B itu pasti lebih suka jual produknya sendiri. Kalau saya lebih suka kita tukeran produk ya. Saya jual produknya si B ya, tapi saya juga jual produk saya sendiri ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu pasti gini, ada customer yang bisa di tanggalnya dia
ada customer dia mungkin yang bisa di tanggalnya saya. Jadi kita bisa tukeran saling membantu lah istilahnya, berkolaborasi. Jadi sama-sama untung. Nah, celakanya kebanyakan pebisnis travel itu hanya mau idealis sama brandnya sendiri. Padahal menurut saya sayang ya, potensi kalau kita mau jadi miliarder sebaiknya berkolaborasi. Nah, alasan lain kenapa saya lebih suka jadi reseller ya, karena cuma fokus di pemasaran aja. Honestly saya paling males ya, paling males bikin produk ya, ngurusin tour guide, ngurusin tamu, ngurusin tour leader, itu menurut saya bikin pusing ya, ribet, menjelimet ya. Kemudian pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan operasional di lapangan menurut saya itu nggak worth it ya. Kalau kita mau dapat banyak uang, boleh lah jadi tour guide. Kalau ke Jepang mungkin penghasilannya seminggu bisa 15 sampai 20 juta. Cuma kalau kita mau jadi miliarder, kemudian kita pengen bebas finansial, bebas waktu, bebas uang, enaknya ya jadi reseller karena cuma fokus di pemasaran aja. Jadi yang ngurusin operasional semua tour operator. Kemudian potensi penghasilan cenderung melebihi bisnis konvensional pada umumnya di akhir ya. Jadi enaknya reseller adalah kalau kita benar-benar paham bagaimana membangun aset lewat bisnis travel online, kita bisa ngelebihin, misalnya mungkin di awal kita penghasilannya 2 juta, 3 juta di awal. Kalah lah sama tour guide kita yang mungkin penghasilannya udah belasan juta setiap minggu. Tapi kalau kita serius, kemudian kita berhasil membangun aset digital, infrastruktur digital, kemudian orderan udah banyak, ya itu bisa jadi aset buat kita. Dan kita selain kita bebas waktu ya, kita juga bisa punya pendapatan pasif ya, seperti itu. Kemudian fleksibel, bisa dikerjakan dimanapun. Saya udah 9 bulan lah jadi digital marketer. Saya fokus jualan liburan online karena saya juga suka sama dunia pariwisata. Enaknya adalah saya bisa mengerjakan bisnis saya dimanapun saya berada. Saat ini pun saya sedang di rumah, lagi santai. Saya bisa bangun setelah sholat subuh ya, kemudian saya bisa santai, saya nggak perlu buru-buru pagi-pagi nyiapin kita mandi buru-buru, kemudian jalan naik kereta, naik bus ke kantor. Dunia kantor kalau untuk saya kurang menarik ya, karena ya banyak satu dan lain hal menurut saya tuh nggak ideal, bukan hidup yang ideal menurut saya. Nah, kemudian nggak perlu deposit ke maskapai karena biasanya tour operatornya udah punya jatah sendiri. Jadi kita nggak usah ngeluarin uang untuk bikin untuk dapat harga khusus dari tiket keagenan tiket pesawat. Kemudian, nah ini yang seru kalau dari reseller. Kenapa sih reseller berpotensi jadi miliarder? Karena bisa menjual banyak produk dalam satu tokonya dia ya. Contohnya gini, teman-teman punya mungkin spesialisasinya teman-teman di umroh, tapi untuk ke Jepang teman-teman harus belajar dari awal lagi, bikin tim dari awal lagi. Menurut saya itu lama ya, kelamaan. Mending teman-teman cari jadi resellernya produk trip Jepang ya, trip Jepang dari travel lain. Kenapa? Karena saya yakin kalau teman-teman ketemu supplier yang sudah jago di Jepang ya, nggak perlu bangun tim dari awal, manajemennya mereka sudah bagus ya, resiko dikomplain sama tamu lebih rendah ya. Jadi nggak buang waktu ya. Mungkin kita si resellernya sedikit lebih rendah daripada kalau kita bangun sendiri. Cuma dari situ kita bisa hemat banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran ya, daripada kita harus kita mau dari umroh kita mau lompat ke Jepang, kita bikin tim dari awal lagi, dari Jepang kita mau pindah ke Korea, bikin tim dari awal lagi. Ini sangat buang banyak waktu sih menurut saya. Nah, celakanya gitu ya, balik lagi, banyak pebisnis travel tuh terlalu idealis sama brandnya sendiri ya. Menurut saya agak-agak bullshit lah itu. Kapan kayanya gitu kalau mau kayak begitu ya. Oke, next. Paling enak kalau jadi reseller adalah modal kecil, resiko kecil. Jadi kalau prinsip saya setiap mau buka usaha sebisa mungkin meminimalisasi budget, sehingga kalau ada sesuatu ya, kebanyakan orang gini, kalau
kalau yang saya pelajari banyak pengusaha-pengusaha baru itu pas mau mulai sesuatu usaha tuh maunya perfect semua langsung dimulai. Padahal kalau kata guru saya Denny Santoso, done is better than perfect. Jadi selesai lebih baik daripada sempurna. Pada kenyataannya kalau kita mau perfect di awal itu pasti butuh budget yang sangat besar. Kemudian banyak ternyata pada saat kita mulai usaha dan kita mempersiapkan segalanya, memikirkan sedetail mungkin, baru kemudian jalan, ternyata detail-detail kecil yang kita bikin itu ternyata jadi nggak perlu pada saat kita memulai usaha kita. Ya jadi mubazir, uang yang kita keluarkan di situ jadi sia-sia. Jadi kalau prinsip saya sih mulai usaha dari bukan berarti nggak ada modal, cuma bagaimana kita bisa spending budgetnya itu hemat gitu ya. Jadi sehingga kita bisa efektif dalam membangun usaha ya. Nah, jadi yang perlu dipikirkan cuma supplier sama pemasaran ya. Nah, jadi di supplier ini kita mikir kita mau reseller dari siapa ya yang sudah menurut kita enak nih dijadikan rekan kerja. Nah, jangan sampai teman-teman kerjasama sama supplier yang pada saat teman-teman jualan nih ya, ada tamu yang sudah berhasil teman-teman dapatkan ya, berhasil menjual paket liburan, kemudian pada saat di-handle sama supplier Anda nge-branding ya. Jadi tour guide-nya ngomong begini, Bu, kalau Ibu next time mau ke Jepang lagi ya, lebih baik langsung sama saya aja. Nah, ini nggak baik ya. Kalau supplier yang seperti ini jangan diajak kerjasama. Pastikan supplier Anda paham bahwa Anda adalah reseller dan menjaga etika bisnisnya. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa tetap jualan tanpa takut harus di bypass ya. Kemudian juga jangan sampai teman-teman cari supplier yang murah banget akhirnya kena tipu ya. Pada saat tamunya sudah sampai di bandara nggak dijemput sama tour guide. Nah, ini juga bahaya ya. Kemudian pemasaran, teman-teman bisa melakukan penjualan offline maupun online, meskipun saran saya teman-teman harus sudah segera memulai untuk membangun infrastruktur digitalnya ya, membangun bisnis online-nya, karena sekarang pola belanjanya itu udah jauh berubah banget ya, dari yang banyakan orang tuh belinya offline, sekarang even travel online senilai puluhan juta pun bisa dijual online ya. Customer kita sudah mulai cerdas, mulai bisa memilah ya, mana travel yang online yang bagus sama mana yang bukan gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya, Mas, kalau travelnya nggak punya nama kan susah jualannya. Kalau saya ditanya hal seperti ini, saya mau ketawa ya. Jujur itu bullshit banget, men. Seriously. Sekarang malah cenderung orang-orang itu kondisinya malah pindah ke travel online ya, pola belanjanya. Kenapa? Ya ada beberapa alasan yang berhasil saya himpun ya. Saya tanya-tanya ke beberapa customer ya. Satu, produk travel ternama ya, yang teman-teman mungkin udah sering lihat kantornya ada di mana-mana. Biasanya overprice ya, terlalu mahal karena banyak menanggung ongkos manajemen. Nah, itu ya, jadi itu kenapa travel online lebih murah, karena beberapa malah nggak punya kantor beneran loh ya. Saya punya teman yang sudah punya travel online, cukup brandnya sudah bagus banget di internet, sampai hari ini dia nggak punya PT, sampai hari ini dia nggak punya kantor, dan omsetnya gede ya, profitnya juga gede, sampai dia bisa bikin guest house senilai lebih dari 1 miliar ya. Nah, kemudian travel online ini biasanya nggak leluasa ya. Sebagian besar schedule trip ini terikat jadwal, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada saat si tamu-tamunya ini menikmati destinasi ya. Contoh gini, misalnya kita sampai di satu destinasi ya, kayak di Jepang ya, dari parkiran ke Fushimi Inari, gerbang Fushimi Inari itu butuh waktu kira-kira 45 menit dari parkiran ke pintu gerbang. Nah, kalau bolak-balik aja kita hitung itu udah 1,5 jam
ya. Padahal kita cuma dikasih waktu kira-kira 2-3 jam. Menurut saya itu kok pelit waktu banget gitu ya, nggak enak. Kemudian biasanya travel ternama ini terikat kontrak dengan tour operator setempat atau tempat belanja setempat untuk berkunjung ya, dan mengajak si tamu-tamunya belanja di situ, sehingga si tour guide maupun tour leadernya dapat komisi ya. Nah, banyak kalau dari generasi milenial ya, yang cenderung lebih suka jalan-jalan, lebih suka beli paket liburannya di online, mereka itu lebih suka trip low budget. Kenapa? Karena selain mereka bisa harganya lebih murah, kemudian transportasinya itu bisa bikin mereka ngeblend sama masyarakat sekitar ya. Dan biasanya di trip low budget, di travel online itu biasanya nggak ada acara-acara kayak mengunjungi tempat belanja yang tertentu ya. Biasanya memang sudah ada perjanjian, misalnya mau kesini memang udah ada di itinerary gitu, sudah jelas. Tapi kalau biasanya sebagian tour operator yang dari travel ternama itu punya ini ya, kontrak sama tempat belanja tertentu ya. Kalau di Thailand tuh biasanya ada batu-batuan permata gitu ya. Terus kalau di Korea itu ginseng. Kemudian kalau di Cina itu teh sama obat ya. Kalau saya sih nggak nyaman ya, buang waktu. Kemudian, nah, munculnya wisatawan milenial yang lebih suka tur bersifat adventure, petualangan, daripada tur eksklusif. Ya, itu menjelaskan kenapa ya, kalau teman-teman bawa tamunya bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek ya, itu mungkin lebih suka hotel bintang 3, bintang 4 atau bus private, kemudian lebih suka dilayani secara maksimal ya. Tapi kalau generasi milenial ini lebih suka malah ngebolang ya istilahnya. Jadi nggak suka tur-tur yang bersifat private karena nggak bisa menikmati kondisi sebenarnya di suatu destinasi gitu ya. Nah, itu dia ya. Kalau teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah kalau teman-teman mau buka bisnis travel online di mana teman-teman nggak punya produk ya, terus modalnya minim, saran saya jadi reseller dan berkolaborasi dengan supplier yang teruji ya. Kemudian memang Anda nyaman dengan supplier itu gitu. Jadi kalau saya bilang sebaiknya nggak usah terlalu idealis sama brand Anda, be reseller aja, kolaborasi ya. Anda jual paketannya ini yang ini ya, yang Jepang ambil yang dari sini, Korea ambil dari sini ya. Kalau saya sendiri semua produk saya semuanya reseller, saya nggak turun tangan sama manajemen produknya. Jadi saya serahkan semua sama tour operator gitu. Itu membuat pekerjaan saya jauh lebih ringan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di next tutorial dan course online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman.